Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pertemuan kali ini di kegiatan MPLS SMK Azhar Kendal kita bisa bertemu dalam keadaan lancar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Anak-anakku, tidak lupa Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Azhar Kendal. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Anak-anakku, sebelumnya Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Dwi Retno Kurniasih. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Bu Retno. Nanti kita akan ketemu di mata pelajaran biologi dan reproduktif farmasi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang perkenalan kurikulum 2013. Selamat menyimak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah tidak asing lagi bagi kita. Kurikulum 2013 ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai kurikulum nasional baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan sejak tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengganti kurikulum 2006 sebelumnya. Pada kurikulum 2013, aspek penilaian menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang mencakup 3 aspek, yaitu 1 aspek sikap, 2 aspek pengetahuan, dan 3 aspek keterampilan. Berikut ini saya tampilkan daftar mata pelajaran dari kedua kompetensi kejuruan, baik kejuruan farmasi klinis dan komunitas maupun kejuruan teknik dan bisnis sepeda motor. Bisa kalian perhatikan, pada masing-masing mata pelajaran yang tercantum dalam tabel memiliki KKM nilai pengetahuan dan KKM nilai keterampilan yang berbeda-beda. Jadi silahkan kalian cermati untuk KKM pada masing-masing tabel yang ada di slide. KKM ini akan kita gunakan selama 3 tahun kalian belajar di SMK Azhar Kendal. Kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar atau PBM ini tidak terlepas dari pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 itu bagaimana? Akan kita ulas sebagai berikut. Pembelajaran pada abad 21 ini memiliki 4 kompetensi yang biasa dikenal dengan istilah 4C. 4 kompetensi siswa di abad 21 yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Communication atau keterampilan berkomunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks,
serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Jadi, keterampilan berkomunikasi diharapkan peserta didik mampu berbicara dengan lawannya atau sesama secara baik. Selanjutnya, kompetensi yang kedua yaitu adalah collaboration. Keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Selanjutnya ada creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Dan kompetensi yang terakhir adalah critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar dapat melatih diri untuk mencari kebenaran setiap informasi yang didapatkannya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi terbatas di abad ke-21. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini tidak terlepas dari pembelajaran abad 21, di mana pada pembelajaran abad 21 ini, peserta didik harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK dan media penunjang lainnya. Peserta didik juga diharapkan memiliki kompetensi berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu terkait dengan proses belajar mengajar di SMK. PBM di SMK Az-Zahra melibatkan dua pihak. Yang pertama yaitu pihak sekolah. Di sini nanti kalian akan belajar langsung dengan Bapak Ibu guru dari SMK Az-Zahra. Yang kedua yaitu dari pihak DUDI atau dunia industri. Jadi sekolahan bekerja sama dengan dunia industri untuk mendidik siswa. Nah, dalam pelaksanaannya diterapkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. PKL ini akan dilaksanakan ketika kalian berada pada posisi kelas 11. Adapun waktu pelaksanaannya nanti pas semester akhir atau semester genap. Lamanya yaitu 3-6 bulan. Pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL ini untuk jurusan farmasi klinis dan komunitas nanti akan dilaksanakan di apotek.
Sedangkan untuk yang teknik bisnis sepeda motor, pelaksanaannya di bengkel. Kegiatan yang kedua yaitu kunjungan industri atau study tour. Dan kegiatan yang terakhir dengan dunia industri yaitu ada uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi kejuruan atau UKK ini biasanya dilaksanakan ketika kalian berada pada kelas 12 akhir, semester akhir. Nah, UKK ini itu yang membedakan antara lulusan SMK dengan lulusan SMA. Karena dengan UKK ini nanti kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau yang sering disebut dengan istilah Serkom. Untuk jurusan farmasi klinis dan komunitas, nanti UKK akan diselenggarakan bekerjasama dengan PAVI. Sedangkan untuk TPSM akan bekerjasama dengan Cendana Motor. Dalam pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini, mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Namun, kita tetap menerapkan aspek dari kurikulum 2013, yaitu belajar dengan menggunakan keterampilan abad 21. Pembelajaran di era pandemi ini tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, proses pembelajaran nanti akan kita laksanakan dengan dua metode. Yang pertama yaitu secara daring atau dalam jaringan. PBM daring merupakan proses belajar dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Jadi nanti kita di sini akan belajar melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, YouTube, dan sebagainya. Metode selanjutnya yaitu PBM luring atau luar jaringan, di mana dalam PBM luring ini kita tidak menggunakan internet lagi. Dalam pelaksanaan PBM luring nanti akan kita laksanakan secara tatap muka. Jadi kita belajar secara langsung di sekolah. Tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tatap muka ini nanti akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pembelajaran tatap muka ini nanti hanya akan kita laksanakan untuk materi-materi tertentu saja yang memang benar-benar membutuhkan praktikum secara langsung dan sulit untuk dipelajari dengan menggunakan metode daring. Selanjutnya, contoh yang lain untuk pelaksanaan PBM luring yaitu dengan memanfaatkan buku yang sudah kalian punya. Jadi kalian belajar sendiri menggunakan buku. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengenalan kurikulum 2013 di SMK Az-Zahra. Semoga bisa menjadi gambaran anak-anak terkait dengan proses belajar mengajar di SMK Az-Zahra. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.